Sulit membayangkan wanita cantik ini telah melahirkan 4 anak, namun setiap anak memiliki ayah yang berbeda. Ayo panggil para ayah datang. Ayah pertama, ayah kedua, ayah ketiga, ayah keempat, ingat pulang untuk makan bakcang ya. Ayah pertama, ayah ketiga, ayah keempat, ingat pulang untuk makan bakcang ya. Amin telah menikah 4 kali, namun suami-suaminya selalu tertimpa musibah. Tetangga menjulukinya pembawa sial. Meski digosipkan, Amin tetap tersenyum dan optimis demi membesarkan keempat anaknya. Demi keluarga, Amin membuka restoran. Berkat pelayanan ramah, restorannya selalu ramai. Meski penghasilan tak banyak, itu cukup untuk dia dan keempat anaknya. Tiap malam, Amin memeluk selimut agar tak kesepian. Suatu hari, Amin ke penjahit untuk memesan baju. Ia bertemu pria yang melamar kerja di sana. Amin tak terlalu memperhatikannya. Dia merasa pria itu tampak agak familiar, tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia tiba-tiba teringat bahwa pria itu persis seperti suami pertamanya. Bisa jelaskan suasana di sini? Saya baru pindah. Saya tidak familiar dengan daerah ini. Apakah ada tempat makan di sini? Puja. Rumah Anda. Saya punya kedai sarapan di sebelah, dan baru saja saya tutup. Tapi tidak apa-apa, saya bisa membuatkan sesuatu yang spesial untuk Anda. Amin kemudian membuatkan pria itu hidangan andalannya, telur orak-arik. Keduanya mengobrol sebentar dan dengan cepat berkenalan. Tetapi tepat saat mereka memperkenalkan diri, Amin kembali terdiam di tempatnya. Tak disangka, pria itu bernama Ah Jie, sama dengan mantan suaminya. 20 tahun lalu, saat Amin dan suaminya menonton film, polisi datang mencari buronan. Meski semua orang diusir, kemesraan mereka tak terganggu. Namun, suara tembakan tiba-tiba membuat Ah Jie tersedak popcorn hingga ia meninggal seketika karena sesak napas. Sejak itu, Amin dijuluki pembawa sial. Suami kedua tenggelam, ketiga tewas meledak, dan keempat kecelakaan. Meski murni kecelakaan, Amin tetap dicurigai polisi. Dia hanya bisa menahan tangis sambil menjelaskan dengan sia-sia. Setiap kali mengalami kemalangan seperti ini, Amin harus segera menata kembali pikirannya. Sebagai tulang punggung keluarga, dia tidak bisa begitu saja menyerah. Namun sikap Amin yang ramah kepada semua orang justru dipandang tetangganya sebagai wanita genit dan tidak setia. Aneh sekali, suaminya baru saja meninggal. Padahal mereka tidak tahu bahwa Amin hanya pergi untuk memilih telur ayam berkualitas untuk restoran. Dan hal ini membuat Ah Jie yang baru datang langsung bisa merasakan perbedaannya. Setelah mereka saling memperkenalkan nama, Amin masih tenggelam dalam kenangan 20 tahun lalu. Sampai-sampai ia lupa melepaskan tangan Ah Jie. Terlalu cepat. Baru setelah mendengar teguran dari Ah Jie, Amin pun tersadar. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Sehari-hari Ah Jie sering datang ke toko untuk membantu. Kadang-kadang dia juga mengajak Amin pergi memilih telur bersama, yang membuat sopir lama merasa sangat kesal. Tidak peduli seberapa pagi dia datang, dia selalu kalah cepat dari Ah Jie. Yang sama kesalnya adalah nyonya pemilik toko jahit di sebelah, karena suaminya sering pergi ke toko Amin untuk menjadi pekerja lepas, sehingga mereka berdua sering bertengkar hebat karenanya. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu, bukan? Aku sudah memberitahumu. Pria lebih suka wajah ramah dan tersenyum, bukan yang galak. Bos sengaja bertengkar keras agar Amin yang tinggal di lantai atas dengar. Amin tak berdaya karena ada masalah lain. Besoknya, didesak Aji, dia baru mengungkapkan alasannya bahwa sore itu harus ke wisuda putrinya. Namun reputasinya buruk, dia takut putrinya digosipkan. Aji lega dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Jika ada yang mulai bicara omong kosong. Aku mulai bernyanyi dengan keras. Sudah. Kamu tidak akan mendengar apapun. Untungnya, kekhawatiran Amin saat wisuda tak terbukti. Sementara Ah Jie berjaket baru hingga tampak lebih muda. Sesaat, putri sulungnya mengira melihat ayahnya sendiri. Usai upacara, mereka bertiga gembira berfoto bersama. Dan Amin memajang fotonya di tempat mencolok. Malam itu, Amin dan Ah Jie resmi berpacaran. Namun anehnya, Ah Jie sangat ahli dalam segala hal. Dia tak hanya mahir membuat kopi, tapi juga bisa mengarahkan anak-anak menulis karangan. Biarkan pembaca berimajinasi adalah tanda tulisan bagus. Bahkan dalam memanggang roti pun, Ah Jie sangat piawai. Melihat pacarnya yang begitu serba bisa, tatapan Amin penuh dengan kekaguman. Namun saat mereka sedang asyik mengobrol, Ah Jie tanpa sengaja membocorkan pengalaman masa lalunya. Dulu, waktu kami di penjara, kadang sehari harus membuat 200 buah. Penjara! Ternyata Ah Jie di penjara 22 tahun dan semua keahliannya dipelajari di sana. Karena takut Amin membencinya, Ah Jie memalsukan pengalaman kerjanya. Kini sudah terlambat, ia hanya bisa meminta maaf pada Amin dengan cemas. Siapa sih yang tidak punya masa lalu? Aku saja tidak takut padamu. Aku berbeda denganmu. Kamu tidak pernah berbuat salah. Tak pernah langgar hukum. Aku tahu kamu tak berbuat apa-apa. Itu cuma omongan mereka. Tak ada kaitan denganmu, dengar. Mata Amin pun tak kuasa menahan air mata. Selama bertahun-tahun, hanya Ah Jie yang bisa memahami penderitaan di hatinya. Dan dia juga percaya bahwa Ah Jie bukanlah orang yang berbuat jahat tanpa alasan. Kemudian, atas desakan Amin, Ah Jie menceritakan pengalaman masa lalunya. 22 tahun yang lalu, pacarnya berselingkuh dengan pemilik kedai teh susu. Karena tidak terima, Ah Jie pun berniat menabrakkan mobilnya ke lapak si pemilik.
Tapi siapa sangka istri pemilik itu tengah malam entah kenapa sedang mengasah pisau di dalam. Begitu aku menabrak dengan keras, dia kaget dan pisaunya malah menusuk perutnya sendiri. Mata Aji berkaca-kaca.